sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Hulu yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Negeri 1 Hulu untuk menyosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah di SMA Negeri 1 Hulu. Menyampaikan dua yang saya peroleh di program guru penggerak, yaitu kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Mudah-mudahan bisa selesai. Yang pertama yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan kita saat ini. Yang pertama bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu berarti menuntun. Kita sebagai guru itu harus bisa menuntun anak didik kita dengan segala kekuatan yang dimiliki, baik bakat maupun potensinya, sehingga anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di. Kemudian yang kedua, pemikiran kedua dari Pak Ki Hajar ini adalah bahwa dalam pembelajaran, dalam pendidikan, kita harus selalu mengajar berdasarkan kodrat. Kodrat anak itu ada yang namanya kodrat alam dan ada juga yang namanya kodrat zaman. Kodrat alam artinya misalkan salah satunya adalah anak itu senangnya bebas, merdeka, jadi kita tidak boleh mengekang. Nanti mungkin sangat relate dengan jargon dari Mas Menteri kita itu. Kemudian selain merdeka apa? Bermain. Anak itu kodratnya memang bermain gitu. Bahasa saya itu kita itu angan gitu ya bahasanya. Kalau saya tadi KHD yaitu bahwa kita harus menghamba. Menghamba itu bukan berarti seperti kita kepada Tuhan, tidak, tetapi lebih mungkin kita lebih baiknya itu berpihak pada murid. Mengajarlah yang selalu berpihak pada murid. Apa yang menjadi keinginan murid harus kita layani. Jangan sampai misalkan kita mengajar tetapi ego kita yang lebih kuat tanpa memperhatikan apa yang menjadi keinginan murid. Itu yang keempat, itu bahwa pendidikan menurut Pak Ki Hajar Dewantara itu bukan tabula rasa. Maksudnya gimana? Maksudnya anak-anak kita itu bukan kertas kosong, Bapak Ibu. Jadi kita harus percaya setiap anak itu punya bakat dan potensi. Sehingga kita itu harusnya menajarkan apa yang menjadi bakat dan potensi yang ada di setiap anak. Bukan kemudian mengabaikan hidup seolah-olah anak itu nggak tahu apa-apa. Tidak. Anak itu sudah mempunyai bakat dari lahir, punya potensi. Bahkan bayi yang baru lahir itu sebenarnya seperti itu bahasanya. Sehingga kenapa Pak Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan pemikiran ini bahwa pendidikan itu meliputi budi dan pekerti. Budi tadi adalah pikiran, perasaan, dan kemauan anak kita ikuti dan diakhiri dengan yang namanya olahraga. Yang kelima ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam ini mau terakhir saja. Yang keenam, pemikiran yang keenam Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu ibarat seperti petani, Bapak Ibu. Maksudnya gimana kok seperti petani? Di sini disampaikan seorang petani itu dalam hakikatnya mempunyai kewajiban sama persis seperti seorang guru atau pendidik. Misalkan kalau kita menanam jagung, maka kita tidak bisa berharap tumbuh padi atau tumbuh semangka atau tumbuh melon. Tetapnya mungkin hanya itu. Tapi ternyata ya, rasanya seperti itu. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Maka tugas kita adalah bagaimana memperbaiki keadaan sesuai dengan kondisi anak kita itu seperti apa. Kemudian maintenance-nya bagaimana, memelihara gitu ya. Cuma ya itu adalah ujian, kita sebagai seorang guru itu ujian. Karena kita tidak boleh kemudian tidak sabar. Kita harus terus bagaimana berusaha untuk memelihara apapun kondisinya. Ya seperti itu, sehingga nanti bisa panen jagung. Kalau seorang petani jagung, panennya apa? Panennya adalah anak itu mengenali dengan baik
bakat dan potensinya gitu loh di akhir pembelajarannya. Kita ngasih pupuk dengan apa ya? Dengan kesabaran, dengan kasih sayang, dengan kepedulian, dengan apa ya, penanganan tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu mencapai akhirnya itu keselamatan dan kebahagiaan di akhirnya. Itu harapannya Pak Kiai Hajar Dewantoro. Nah, ini direlevansikan dengan pendidikan zaman sekarang atau abad 21 Bapak Ibu, di mana ternyata relevan menuntun ini sesuai dengan pendidikan abad 21 itu adalah ya berkolaborasi dalam, misalkan kita mengajak anak berdiskusi, diskusinya bagaimana melibatkan teman yang lain dengan misalnya dalam satu kelompok, itu kan berkolaborasi, kemudian mencari data-data kaitannya dengan nanti diskusi yang dilakukan, itu kritis, refleksi. Nah, itu proses menuntunnya itu di situ. Ya, kalau misalkan mau dikaitkan dengan pendidikan sekarang. Kemudian kalau Ki Hajar Dewantoro di akhir proses itu dikatakan bahwa anak mencapai yang namanya kondisi selamat dan bahagia. Sedangkan pada pendidikan abad 21 itu dengan istilah well-being. Well-being itu ya bahasanya itu kondisi yang terbaik menurut versinya masing-masing sesuai dengan bakat dan potensinya. Kebiasaan positif yang terjadi karena proses yang kita lakukan, sehingga di sini kalau Pak Kiai Hajar Dewantoro mengartikan budaya positif itu dengan menggunakan contoh perbandingan tentang hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, di mana dalam hakikatnya bahwa tadi petani itu diberikan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, maka dia hanya bisa menuntut tumbuhnya padi, tidak bisa menuntut tumbuhnya jagung ketika menanam jagung. Nah, budaya positifnya di mana? Budaya positifnya di sini yang dikasih ya, bahwasanya untuk dapat menumbuhkan padi yang baik, mentes gitu, kalau Bu Doni tadi bilang bahwa kita harus melakukan yang namanya memperbaiki kondisi tanahnya. Nah, kemudian memelihara tanaman padi itu dengan sebaik-baiknya, dengan memupuk, memberikan air yang cukup, kemudian menyemprot ulat yang misalkan telur atau hama orang dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan sebagai budaya positif dalam proses menumbuhkan padi. Begitu juga di dalam dunia pendidikan, kita harus bisa mengkondisikan, membudayakan kondisi yang baik, membuat satu ekosistem yang positif, sehingga nanti pada akhirnya anak-anak kita adalah anak-anak yang sadar diri sepenuhnya tentang potensi dan bakatnya, sehingga insya Allah akan mencapai kondisi yang well-being tadi, selamat ya dan bahagia. Harapannya kan seperti itu. Makanya kalau misalkan saya katakan diagram budaya positif itu posisinya seperti apa? Inilah budaya positif. Budaya positif itu ada di kalau sebuah apa ya, lingkaran gitu ya. Sebenarnya kebiasaan positif, budaya positif atau ekosistem positif itu muncul dari yang namanya penciptaan lingkungan positif dulu. Lingkungan positif itu muncul dari yang namanya keyakinan kelas, keyakinan siswa. Bapak Ibu, budaya positif yang dimaksud di sini adalah budaya positif yang berpihak kepada murid, Bapak Ibu. Jadi bukan budaya positif yang sifatnya itu memaksa, yang sifatnya tata tertib dan aturan, itu bukan. Tetapi budaya positif yang muncul dari siswa, yang muncul dari alam atau kesadaran siswa untuk membentuk yang namanya keyakinan tentang keyakinan yang baik, yang nantinya pada akhirnya dijadikan menjadi peraturan kelas mereka. Saya yakin saya anak yang baik. Anak yang baik itu yang seperti apa? Anak yang bertanggung jawab misalkan. Jadi keyakinan anak. Itu Pak tadi dari pemikiran Pak Kiai Hajar Dewantoro, beliau mengatakan bahwa setiap anak itu punya potensi dan bakat masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Maka seharusnya yang namanya aturan kelas itu tidak bisa sama antara satu kelas dengan kelas yang lain, kan gitu. Jadi gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Kembali ke sini, kembali ke atas sedikit. Jadi apa itu budaya positif? Kalau di dalam ini kaitannya budaya positif itu positif itu dihubungkan dengan teori kontrol.
kita sebagai guru Bapak Ibu, kita itu selalu berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain, mengontrol anak kita dengan kata disiplin. Mungkin kalau kita tahu disiplin itu selalu konotasi kita itu aturan, tata tertib, dan kemudian di anak itu penerimaan anak itu selalu tidak nyaman gitu. Jadi datang pagi harus mandi gini hal yang ketidaknyamanan yang muncul. Itulah miskonsepsi tentang kata disiplin positif. Arti tidak menerima itu saya juga. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Bahwa disiplin di sini dapat diartikan bahwa anak itu disiplin terhadap dirinya sendiri. Itu menurut murid-muridnya Sokrates dan Plato ini filosofi ini dan juga ini. Disiplin itu harusnya atau dalam arti disiplin diri itu harusnya mampu menggali potensi menuju sebuah tujuan. Bukannya malah menimbulkan ketidaknyamanan. Yang terjadi pada kenyataannya disiplin itu selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga kenapa harus dimunculkan yang namanya budaya positif, lingkungan positif, ekosistem positif, sehingga disiplin yang memunculkan ketidaknyamanan itu tidak lagi ada ke depannya Bapak Ibu. Aturan-aturan yang muncul secara tiba-tiba itu tidak boleh. Aturan tata tertib kelas itu harus muncul dari keyakinan kelas menciptakan yang namanya lingkungan positif nanti memunculkan yang namanya budaya positif. Itu harapannya. Ini juga dikaitkan dengan teori motivasi perilaku Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang bicara tentang budaya positif itu melibatkan pihak-pihak luar, ya, melibatkan diri kita sendiri pastinya. Seperti itu, ya. Sehingga memang ini seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian langsung saja kita sudah. Nah, ini bagaimana cara menyusun keyakinan kelas tidak perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca sendiri karena waktu nanti diskusi saja, sehingga mungkin dari diskusi itu malah nanti saya panjenengan dan saya jadi lebih jelas bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ini juga Dharma Wanita Persatuan atau yang sebelah kiri, mana yang aturan, mana yang keyakinan Bapak Ibu? Aturan kiri. Kenapa Mas Pak Tony? Yang kiri itu yang ini ya Mas ya? Ini keyakinan. Oh yang ini keyakinan. Ini keyakinan, ini tata tertib aturannya. Balik. Ini keyakinan, ini peraturan. Berarti sudah paham. Saya maaf dari awal kan belum sendiri, tapi ya saya nampaknya ini keyakinan. Betul Bapak Ibu. Ini adalah sebuah keyakinan. Ini adalah aturan. Nah, bagaimana cara membuatnya ini nanti dicoba dipahami sendiri saja karena ini apa ya, sangat teknis. Mudah-mudahan nanti saya juga setelah sosialisasi ini saya juga akan minta bantuan beberapa guru untuk berkolaborasi kaitannya dengan penerapan budaya positif ini nanti mungkin, tapi tidak semua, mohon maaf, mungkin saya bekerja sama hanya beberapa guru. Ini peraturan. Ini juga ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ternyata kok malah penghargaan itu bisa menjadi satu hukuman Bapak Ibu. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ternyata menghukum bagi siapa? Bagi yang tidak dapat penghargaan. Gitu loh. Kalau yang dapat penghargaan merasa senang, tapi yang tidak mendapat penghargaan bagaimana? Dia menjadi minder Bapak Ibu, menjadi merasa aku tidak hukuman. Bedanya hukuman dengan sanksi, konsekuensi atau sanksi. Kalau sanksi dan konsekuensi itu antara kejadian kesalahan yang dilakukan dengan hukuman itu terdapat korelasi. Sedangkan hukuman itu biasanya antara kesalahan yang dilakukan dengan yang diberikan hukuman bahasanya itu tidak ada hubungannya. Coba nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kan seperti itu. Kemudian budaya positif itu juga berhubungan dengan teori kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu.
bahwa ketika tadi saya katakan budaya positif muncul dari lingkungan yang positif, muncul dari keyakinan yang positif, muncul dari aturan. Jadi sebuah aturan itu muncul dari keyakinan memunculkan yang namanya lingkungan positif memunculkan yang namanya kondisi atau budaya atau ekosistem yang positif. Nah, itu juga dikaitkan dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia, bahwa peserta didik kita itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhannya apa? Ada cinta kasih, penguasaan, merdeka atau kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Jadi ketika relasinya bagaimana ya, relasinya kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira gimana Pak Yatmung ya? Bingung nggak Pak? Pak Ali mungkin bisa bantu. Kira-kira kalau kita bicara budaya positif dikaitkan dengan teori kebutuhan dasar manusia itu relasinya bagaimana Pak? Ini memang agak-agak sedikit, ini perlu pemikiran Bapak Ibu. Saya sendiri semalam Bu Yipi, ini teman guru BP, itu teman guru BP, guru TGP SMP 6. Bu, iya itu hubungan ini bisa tanya. Kok kenapa kita bicara budaya positif tapi kok ada bicara juga tentang kebutuhan dasar manusia gitu, misalnya seperti itu. Mungkin ini Tuhannya bisa membantu mungkin. Bisa. Hati-hati buka. Enggak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu, bahwa ketika budaya positif tercipta dari lingkungan yang positif, tercipta dari keyakinan tadi, kemudian memunculkan yang namanya peraturan itu semuanya muncul dari yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar si anak dulu. Jadi anak itu sadar penuh ketika kemudian membuat satu keyakinan kelas yang dijadikan tata tertib di kelas tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan dasar dia gitu. Tapi kan yang terjadi kan tidak Bapak Ibu. Selama ini kan tata tertib itu kadang anak itu nurut atau sama dengan kelas yang mirip-mirip, tapi tidak didasarkan pada kebutuhan mereka, tidak didasarkan pada keyakinan mereka gitu loh. Sehingga kenapa muncul ketidaknyamanan, muncul paksaan seperti itu Bapak Ibu. Gambarnya seperti itu, saya tidak bisa menjelaskan secara lebih jelas, tapi gambarannya seperti itu. Nah, kemudian ini penting lagi. Ini kalau ini berkaitan dengan kita. Budaya positif dikaitkan dengan 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita harus menguasai semua Bapak Ibu. Posisi kontrol yang pertama penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Ya, biasanya kalau ibu-ibu guru ini lembut tapi ngedas gitu ya. Biasanya seperti itu. Karena memang narasi membuat orang merasa bersalah itu biasanya dengan bahasa yang halus, tetapi menohok, nyokit gitu, beda dengan bapak mungkin keras dulu gitu, tapi itu tidak membuat. Bener Bapak, keras itu lembut. Ini gimana? Tapi betul. Ya, itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga sebagai teman. Kita harus bisa sebagai teman, sebagai supervisor, pemantau, pengawas, dan yang terakhir sebagai manajer. Kita nggak bisa ini lebih baik nggak? Kita harus menguasai semuanya. Kaitannya dengan ini, 5 posisi kontrol. Di sini dijelaskan bagaimana penghukum itu salah menghadir, menunjuk. Nah, terus kaitannya apa dengan budaya positif 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol yang kita miliki ini kita gunakan sebagai alat, sebagai media untuk nanti melakukan yang namanya restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah untuk menjadikan data kita bagaimana ketika kita melakukan pemecahan masalah terhadap penyelesaian seperti apa gitu. Nah, punya 5 posisi kontrol dulu itu penting kita kuasai. Kita harus menguasai semuanya dalam rangka untuk melakukan yang namanya restitusi dari permasalahan yang kita hadapi, sehingga nanti anak sadar sepenuhnya akan kesalahannya,
cepat mewujudkan yang namanya kondisi atau keadaan yang lebih baik. Budaya positif tadi bisa berjalan dengan baik karena mereka sadar dengan sepenuhnya, self awareness terhadap permasalahan yang terjadi pada dia itu dia pahami gitu. Itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi di sini bisa dibaca Bapak Ibu atau mungkin dicermati juga karena sudah saya share. Jadi restitusi itu jangan berpikir kita untuk anak menebus kesalahan, tidak. Kita tidak boleh berpikir, kita harus netral, Bapak Ibu. Seperti tadi dibilang, kita itu sebenarnya nggak bisa ngontrol anak. Ya, anak itu punya kebutuhan yang namanya tadi salah satunya adalah bebas, dia pengennya tidak dikekang. Ya, maka kita juga tidak kemudian harus bicara, kita tidak boleh ketika melakukan restitusi kita tidak harus mempunyai di posisi lagi sebagai penghukum lagi, enggak. Kita harus netral, benar-benar dalam kondisi untuk memperbaiki situasi. Ya. Mencoba untuk memperbaiki hubungan. Kemudian anak datang tanpa paksaan, ya kadang ya saya suruh datang dengan hand ini malah bawa kaos akhirnya, sedangkan mau tak rekam, enggak tak pinjamkan, ada teman OSIS pinjam seragam seperti itu, sedangkan diwanti-wanti. Ya itulah anak, Bapak Ibu. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka, sehingga pertanyaan-pertanyaan kita itu harus memancing anak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, harusnya seperti itu. Ini orang BP atau orang psikologi. Ya kalau guru pasti dapat, ya bimbingan konseling kita dapat meskipun tidak sedalam guru BP, tapi kita adalah psikologi pendidikan dan seterusnya. Tapi itu sebagai bekal kita melakukan restitusi. Ya, restitusi adalah yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi, jangan kemudian bahasanya itu mencari kesalahan terus, tidak. Artinya mengulang-ulang, tapi kita harus apa solusinya, itu yang penting. Dan yang terakhir itu memberikan murid untuk yang berbuat salah kembali pada kelompoknya lagi ke kelasnya seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Dari bawah restitusi itu yang kita lakukan itu metodologinya, sistematikanya, konsepnya itu seperti ini. Restitusi itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kalau memang salah, terus apa yang menstabilkan identitas. Kalau kita sudah yakin, kita sudah memvalidasi kesalahannya, kita berusaha untuk menetralisir Bapak Ibu. Ini salah satu tujuan atau fungsi dari segitiga restitusi, atau dalam ini dibuat segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Nanti tolong dicermati. Mungkin itu Bapak Ibu kaitannya dengan budaya positif. Monggo kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya kaitannya dengan budaya positif, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah bisa ngasih tambahan tentang budaya positif yang tadi saya berikan. Mungkin saya persilahkan sambil ini, monggo bisa sebelum tadi kan memang selama ini tata tertib yang kita buat itu kan yang menentukan sekolah. Dari sini dengan adanya pemikiran belajar dewasa dan budaya positif di sekolah, berarti mulai sekarang kita buat anak-anak itu per kelasnya membuat keyakinan apa yang dia butuhkan di kelas itu. Aturannya apa? Itu berdasarkan hati nurani pemikiran anak-anak sendiri. Yang dibutuhkan kayak apa? Untuk ketertiban dan kenyamanan kelas ada kesepakatan, seperti kesepakatan akhirnya ya nanti dibicarakan dari nanti mungkin antara kelas 1 dengan kelas yang lain berbeda. Dan itu timbul dari keyakinan hati anak-anak. Jadi kalau memang anak-anak sendiri yang membuat peraturan, mungkin nanti konsekuensi yang timbul itu biasanya yang diterapkan di kelas itu biasanya yang memberikan penilaian dan teguran atau apa itu bukan guru, tetapi berbeda dengan aturan yang ditetapkan di sekolah.
Biasanya kalau timbul dari dalam diri anak tersebut itu lebih enak. Dan memang ini yang diharapkan nantinya itu sekolah akan berjalan dengan jauh lebih bagus, lebih positif daripada yang kemarin-kemarin. Dan nanti jika kita sudah aktif masuk, ini bisa diterapkan ke Pak Ibu Wali kemana dan sebagainya. Nah itu nanti mungkin bisa merangsang anak untuk lebih tertib di kondisi seperti ini. Nah, memang Bapak Ibu dari saya. Terima kasih.